puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberi umur, bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati hidup di ruang, di tempat yang sangat sederhana ini. Berapa? 7A. Rumahmu mana? Talun. Tadi berangkat sekolah diantar oleh siapa? Ibu. Kamu setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya harapan, setiap orang punya keinginan. Aku dulu itu pengen jadi dokter kecilnya, tapi hari ini harus jadi dokter jiwa ya, ngurusi wanita. Jadi pada saat Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda akan keep fight, Anda akan tetap berjuang, Anda tetap berusaha, piye sana. Tapi pada saat Anda tidak punya harapan, Anda punya cita-cita, ya selesai sudah. Makanya kenapa tadi saya tanya cita-cita itu ya, karena itu penting, itu dasar untuk kita mewujudkan semua harapan itu ya. Punya harapan, punya cita, dan nah ini mungkin punya tujuan. Yes, dan dia mungkin lara mati. Ini kita berbicara realita. Anda tidak akan dianggap di masyarakat pada saat Anda tidak punya uang. Itu juga salah satu motivasi. Pada saat Anda punya uang, mohon maaf mungkin ini kasar bahasa saya, mau jempol mulat diambung orang. Jadi itu motivasi. Jadi saya punya keinginan, saya punya harapan. Keluarga saya dulu pernah dihina karena tidak punya.
harus punya. Menurut Bapak, mengapa belajar itu penting sebagai bekal kehidupan? Itu gila ya. Manusia itu aslinya ya Mbak, dilahirkan ke dunia menjadi orang yang bodoh. Itu juga menginspirasi lahirnya channel Sinau ya. Karena itu, kenapa Sinau? Ya kita belajar. Contoh hari ini, contoh nyata. Kamu baca buku A gitu kan? Ya. Kamu kan baru tahu isinya setelah membaca kan? Artinya sebelum membaca kamu bodoh, nggak ngerti apapun kan tentang tadi yang kamu baca. Ya. Iya. Jadi pada dasar semua orang itu bodoh. Dia harus belajar. Belajar banyak hal, belajar segala hal kepada siapa. Orang yang merasa dirinya pintar sejatinya dia bodoh. Gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajari di dunia ini. Dan saya yakin semua orang itu memang bodoh asli ini. Karena pada saat, mohon maaf, sampai ngobrol lah dengan gurumu, sampai bertanya, sampai baru tahu hari itu kan. Artinya kemarin kan nggak ngerti ya. Besok nanti kamu kuliah, bertanya ke dosenmu, kamu baru tahu hari itu. Kemarin kamu nggak tahu. Kamu ngobrol sama temanmu, bertanya sesuatu, sebelumnya kamu nggak tahu, baru hari itu kamu tahu kan. Begitulah. Jadi memang harus selalu belajar, kapanpun, dimanapun. Bahkan dalam filosofi Islam, belajar itu sampai ke liang lahat kan. Saya dulu pernah, saya pernah mendengar ada ungkapan gini, lebih baik lelah karena belajar daripada lelah karena beban hidup. Menurut Bapak, apa makna kalimat itu dalam kehidupan nyata? Lebih baik lelah karena belajar daripada lelah karena beban hidup. Iya. Karena pada saat Anda lelah karena beban hidup, Anda bisa jadi gangguan jiwa. Ya. Karena lelah beban hidup, Anda bisa jadi gangguan jiwa. Mohon maaf, beberapa kasus bahkan mohon maaf, orang bisa bunuh diri karena beban hidup yang berlebihan. Tapi pada saat Anda belajar nggak akan lelah. Pada saat Anda menikmati semua belajarmu, semua akan enak-enak saja. Tapi memang sudah fitrah, manusia itu punya ukuran lah ya, baik fisik maupun mental, pikiran semua ada ukuran. Kalau sudah capek istirahat, butuh itu. Ya. Jadi lebih baik lelah belajar daripada lelah beban hidup. Karena pada saat beban hidupmu kamu tidak bisa mereduksi, bahkan mengurangi tidak bisa, apalagi menghilangkan ya. Kamu bisa jadi pasien jiwa dan itu menakutkan. Pada saat Anda sudah tidak waras, Anda tidak tahu apa-apa. Ya. Tetap semangat buat semuanya, selalu belajar, apalagi buat anak-anak sekolah ya. Belajar itu seru kok, belajar itu asik. Syaratnya satu, cintai gurumu ngajar. Karena sekali kamu tidak suka dengan gurumu, wes ambok gurumu model lopo welek ngajar, kamu tidak akan bisa. Tetap tidak suka sama pelajarannya. Dampak dari tidak suka guru ini gak senang pelajarannya. Akhirnya nilainya jelek kan? Pasti. Tapi nek kamu senang dengan gurunya, senang dengan pelajarannya, nilainya bagus. Nah itu, ini tantangan juga buat teman-teman guru ya. Kan dengan di zaman yang seperti inilah. Pelajaran kamu suka apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gurunya cantik. Cantik. Kamu suka tuh? Suka. Sehingga akhirnya nyaman belajar ya. Nyaman. Pada saat nyaman belajar, nilaimu bagus. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, tantangan buat teman-teman guru adalah biar caranya Anda menjadi menarik di mata siswa Anda. Ya. Untuk terakhir, apa pesan Bapak untuk para pelajar saat ini yang mungkin sedang merasa jenuh atau putus asa dalam belajar? Ingat, kamu punya orang tua yang harus dibahagiakan. Ya, punya orang tua yang harus dibahagiakan. Punya orang tua yang harus Anda banggakan. Belajar yang rajin. Tapi cita-citamu sampai orang tuamu bangga. Iki lo anakku. Ya. Sampai orang tuamu bangga ke orang lain. Iki lo anakku. Bagikan kedua orang tua, karena itu belajar yang rajin. Tidak ada pelajaran yang susah, semuanya mudah, karena itu nikmati semuanya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya Bapak. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Karena belajar bekal terbaik dalam hidup bukanlah harta, tapi ilmu dan semangat terus berkembang. Sekian dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.